Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang analisis variasi musim. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa analisis tren itu terdiri dari 4. Ada analisis tren, ada variasi musim, kemudian ada variasi siklis, dan ada variasi random. Nah, kita akan masuk yang kedua, yaitu analisis variasi musim. Di dalam kegiatan ekonomi akan menunjukkan pola-pola, suatu pola. Nah, pola kegiatan ekonomi yang berjalan ini yang disebut dengan variasi musim. Variasi musim biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, sehingga terkadang juga disebut dengan indeks musim. Jadi kalau teman-teman dengar nanti ada indeks musim, variasi musim, itu sama. Ada indeks siklis, variasi siklis, itu sama. Ada indeks random, variasi random, itu artinya sama, ya, artinya sama. Nah, adapun kegunaan kita mempelajari variasi musim, yaitu dengan mempelajari variasi musim kita bisa memproyeksikan pola yang akan pola yang akan terjadi mendatang. Kita dapat memperkirakan bagaimana pola kegiatan ekonomi yang akan terjadi mendatang. Kemudian metode perhitungan variasi musim ini ada 3. Yang pertama metode rata-rata sederhana, kemudian metode rata-rata tren, yang ketiga metode rasio rata-rata bergerak. Kita akan masuk ke yang pertama, yaitu metode rata-rata sederhana. Metode rata-rata sederhana, pada metode ini mengasumsikan bahwa tren dan siklus yang tidak beraturan, tidak besar, dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musim hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai rata-ratanya saja. Kemudian indeks musim ini dirumuskan, yaitu indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal kali 100 dibagi dengan rata-rata total. Nanti kita akan lihat bagaimana cara perhitungan dari indeks musim ini. Kita contohkan di sini ada data ekspor minyak curah dari PT Arsha Perkasa, di mana PT ini melakukan ekspor ke Malaysia. Di sini tercatat bagaimana laporan ekspornya per triwulan dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Kita diminta untuk menghitung indeks musim setiap triwulan. Ini yang pertama. Kemudian kita diminta memprediksi jika tahun 2022 diharapkan ekspor ini sebesar 365,41 juta ton, berapa target produksi setiap triwulan, sehingga nanti owner bisa memberikan target kepada manajemen pemasarannya. Ini angka yang harus dicapai dengan angka yang telah dihitung-hitung ini. Nah, jadi adapun penyelesaiannya adalah kita yang pertama dilakukan penghitungan rata-rata setiap triwulan dan kemudian ditotal. Jadi nilai ekspor ini kita total, kemudian kita buat rata-rata. Berarti 241 sampai dengan 277,08 ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi menjadi 5, karena ini ada N-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian triwulannya juga seperti itu, kita totalkan, kemudian kita rata-ratakan. Ini kalau teman-teman menggunakan Excel, teman-teman bisa menggunakan average saja. Kalau untuk menjumlahkan bisa menggunakan sum, ya. Demikian juga untuk triwulan yang kedua. Triwulan ketiga juga sama. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu dihitung indeks musim rata-rata total. Nah, rata-rata total ini, teman-teman, ini adalah data untuk satu tahun. Di mana data 1 tahun ini, bila kita menghitung rata-rata triwulan, berarti rata-rata 1 tahun ini kita bagi menjadi 3, sehingga 263,62 juta dibagi dengan 3 sama dengan 87,87. Kemudian untuk menghitung indeks musim pertama, yaitu rata-rata triwulan pertama dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata total. Jadi rata-rata triwulan pertama itu 121,14 yang ini, dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata total 87,87, sehingga didapatkan hasilnya 137,85. Kemudian untuk indeks musim kedua juga sama, rata-rata triwulan kedua
dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata total, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 89,55 dikali dengan 100 dibagi dengan 87,87 sama dengan 101,91. Indeks musim ketiga juga seperti itu, rata-rata triwulan ketiga dikali dengan 100 dibagi dengan rata-rata total, sehingga 52,94 dikali 100 dibagi dengan 87,87 hasilnya adalah 60,24. Ini kita sudah selesai langkah yang kedua. Kemudian kita diminta untuk melihat atau memprediksikan bagaimana apabila targetnya diharapkan sebesar 365,41 ton. Berapa target produksinya setiap triwulannya? Maka setiap triwulan rata-rata totalnya adalah 395 ini. Karena ini adalah target untuk 1 tahun, berarti kalau untuk triwulan kita bagi 3, sehingga kita dapatkan angkanya 121,80. Untuk mencapai harapan target tersebut, maka target per bulan yang mesti dicapai dengan rumus ini. Target triwulanan sama dengan indeks musim dikali rata-rata total dibagi dengan 100. Yaitu target triwulan pertama, ini yang kita cari di sini yang pertama tadi 137,85. Ya, angka ini nanti kita gunakan juga tadi untuk mencari prediksi. 137,85 dikali 121,80 dibagi dengan 100 sama dengan 167,91. Kemudian target triwulan kedua juga seperti itu, 101,91 dikali dengan 121,80 dibagi dengan 100. Ini target yang triwulan kedua ya, yang indeks musim yang kedua. Yang kita cari tadi dikali dengan 121,80 yaitu hasil rata-rata ini sama dengan 124,13. Kemudian target triwulan ketiga 60,24 kali 121,80 dibagi dengan 100 sama dengan 73,37. Nanti kalau teman-teman ragu, silakan diulangi lagi videonya. Nah, kemudian kita juga diminta untuk menghitung indeks musim penjualan handphone merek A pada perusahaan B bila diketahui data penjualan sebagai berikut. Kalau tadi datanya per triwulan, sekarang ini ada datanya bulanan. Bagaimana kita untuk menghitung ini? Nah, kita akan gunakan cara Excel. Cuman ini teman-teman, caranya adalah seperti ini. 194 ini, angka penjualan ini yang akan kita cari. Ini sebenarnya kosong ya. Ini adalah hasilnya telah saya tampilkan di sini. 194,16 dibagi dengan 234,12, yaitu angka ini didapatkan dari hasil penjualan diratakan. Hasil penjualan ini dirata-ratakan dikali dengan 100 sehingga didapat hasilnya 82,93. Kita akan lihat cara perhitungannya dengan menggunakan Excel-nya. Dengan menggunakan Excel. Nah, kita akan mencoba mencari perhitungannya untuk mencari indeks musim tadi seperti angka ini, seperti angka ini ya. Ini cara mencarinya adalah sama dengan 194,16, kita buka kurung ya, buka kurung aja di sini, dibagi dengan total rata-rata ini, total rata-rata. Ya, total rata-rata dikali dengan 100. Sehingga didapatkan hasilnya 82,93. Ingat teman-teman, yang ini harus dirata-ratakan dulu. Cara mencari rata-ratakannya sama dengan teman-teman cukup ketik average ya. Average, buka kurung, tarik dari sini, tutup kurung, enter. Nah, sehingga dapatkan hasilnya angkanya 234,12. Angka bagus, 234 G Samsu. Nah, ini tinggal teman-teman tarik aja ke bawah sehingga kita dapatkan indeks masing-masing dari angka ini. Jangan lupa ya, untuk di sini di 234,12 ini kita kunci dengan menggunakan F4 ya, F4. Nah, sehingga kalau dengan seperti ini teman-teman sudah bisa menarik. Jangan lupa diketik F4 ya, F4. Nah, ini tinggal ditarik aja ke bawah sehingga didapatkan hasilnya seperti ini ya. Nah, kira-kira untuk indeks variasi musim dengan perhitungan rata-rata sederhana seperti itu,
metode rata-rata sederhana. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu metode rata-rata dengan tren. Untuk ya video pertama di sini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.